alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu karena kita sudah diberi kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Baik, siapa di sini yang mau mimpin baca doa? Soli, dia. Asli ya? Iya. Oke. Silakan. Istidah dan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Udah semua ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, lanjut lagi sebelum ke materinya, Ibu punya ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Yeay. Nah, sebelum kita mulai ice breaking lagi, Ibu mau nanya. Siapa di sini yang tahu kenapa kita sebelum mulai materi itu harus ada ice breaking? Biar Ya. semangat. Biar semangat. Biar otaknya bisa menerima, bisa menerima. Ya. Oke, merefreshkan diri kita ya sebelum menerima materi yang akan Ibu sampaikan. Jadi judul ice breaking yang Ibu mau kasih itu tepuk 1, 2, 3. Contohnya kayak Ibu gini ya, liatin dulu semuanya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian ke kanan ya. Kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian ke kiri. Kalau Ibu bilang tepuk 3, kalian ke depan. Oke. Ya, sekarang Ibu contohin terlebih dahulu ya. Tepuk 1. Ha. Tepuk 2. Hi. Tepuk 3. Oke, udah pada bisa belum? Oke, sekarang kita coba. 1, 2, 3. Tepuk 1. Ha. Tepuk 2. Tepuk 3. Sekarang konsentrasi Ibu acak ya. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, terima kasih semuanya. Kembali. Nah, baik. Di sini kita mau masuk ke materi. Udah pada siap kan buat belajar di siang hari ini? Udah ya? Sudah. Di sini Ibu akan materi yang akan Ibu sampaikan itu tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa yang di sini yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Siapa yang tahu? Siapa lagi yang tahu? Ini Ibu, Ali bin Abi Thalib. Betul, boleh jadi. Aku tahu Bu. Apa itu? Empat sahabat Nabi. Iya, betul juga tapi. Nah, sekarang yang dimaksud apa itu sih Khulafaur Rasyidin itu? Nah, khulafah dari kata khulafaur itu artinya itu pengganti ya. Rasyidin itu seperti sifat-sifat yang baik, jujur, teguh, bijaksana. Jadi singkatan jadi dari makna apa itu Khulafaur Rasyidin ialah khalifah penerus setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa juga di sini yang tahu siapa saja orang yang dapat gelar Khulafaur Rasyidin? Aku tahu. Abu Bakar. Ayo, kasih gaji. Abu Bakar. Oke, situ lihat. Utsman bin Affan. Betul, Wulan Mafira. Umar bin Khattab. Betul, Rizkan Nursifa. Ali bin Abi Thalib. Oke, betul. Nah, 4 sahabat yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita perkenalkan ke orang-orangnya. Sebelumnya udah ada yang jadi tetangganya beliau? Belum. Ada. Oke. Abu Ali. Dia tetangganya Abu Bakar. Jauh di Arab. Abu Bakar. Sebelumnya di sini ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang sifat-sifat atau kepemimpinan dari 4 orang yang disebut Khulafaur Rasyidin itu. Siapa yang udah bisa baca Al-Qur'an? Aku. Nah, udah bisa. Pasti juga bisa ya. Nah, siapa yang mau baca ayat Al-Qur'annya? Siapa
tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi kita di sini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi kita tuh harus mematuhi segala peraturan dan menjauhkan segala larangannya. Selanjutnya, di sini ada Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya siapa yang udah tahu? Siapa sih itu Abu Bakar As-Siddiq? Ada yang udah tahu? Di sini kita kenalannya sama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu nama lengkapnya Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Nah, beliau itu lahir di kota Mekah 573 Masehi dan wafatnya pada 634 Masehi pada usia 63 tahun. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam, nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq itu dia mendapatkan gelar As-Siddiq. Siapa yang tahu arti dari gelar As-Siddiq? Jujur. Percaya? Jujur satu aja. Nah, As-Siddiq itu artinya jujur, ya. Nah, kenapa beliau dapat gelar As-Siddiq? Karena beliau itu seorang pemimpin khalifah yang masa kepemimpinannya itu dia selalu amanah, jujur, bijaksana, teguh dan tegas dalam pendiriannya. Karena suatu negara dan bangsa itu dia harus memiliki pemimpin yang luar biasa. Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq itu mendapat gelar As-Siddiq karena beliau telah sangat amanah menjalankan pemerintahannya. Nah, di sini capaian ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin itu salah satunya ada menyusun mushaf Al-Quran. Al-Quran yang dulunya berantakan sana sini, belum tersusun seperti yang sudah kita pakai di zaman sekarang. Nah, pada zaman Abu Bakar itu dia masih menyusun mushaf Al-Quran, masih ditata, ya, belum sesempurna mushaf yang kita pakai sekarang. Di sini ada ketika pemilihan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beliau berpidato. Siapa yang mau baca pidato Abu Bakar As-Siddiq? Saya. Silakan maju ke depan. Gak mau. Silakan maju ke depan. Seperti praktikan seperti cara berpidato. Baik nih, teman kita Salsabila Nur Rahma akan membacakan pidato oleh Abu Bakar dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menyatakan pidatonya, taatlah kalian kepadaku sebanyak aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat, maka tidak wajib kalian taat kepadaku. Ini sudah yang terbaik. Baik, silakan duduk kembali ke tempat. Tepuk tangan. Nah, jadi maksud dari pidato Abu Bakar As-Siddiq itu kan di sini tuh pemilihan khalifah pada zamannya itu tidak hanya Abu Bakar As-Siddiq ya, banyak beberapa orang juga yang ingin menjadi pemimpin pada masanya. Nah, jadi di sini tuh Abu Bakar berpidato, jadi ketika aku gitu akan menjadi pemimpin, kalian taatilah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jika Abu Bakar As-Siddiq itu bermaksiat, maka gak apa-apa kalian untuk gak memilih aku sebagai khalifah pada negaranya. Nah, sekarang ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa di sini yang tahu juga Umar bin Khattab? Saya. Siap.
tahun. Nah, di sini beliau dapat gelar Al-Faruq atau singa padang pasir. Apa sih arti Al-Faruq? Pemberani. Wah, tegas. Ya. Nah, itu. Nah, di sini Umar bin Khattab itu dia sebagai pemimpin, dia sangat apa ya? Berani. Iya, dia sangat berani. Nah, hingga semua pembantah atau pembangkang yang menyerang agama Islam itu dia takut kepada Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab juga dia dijuluki sebagai pedangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini capaian ketika Khalifah Umar bin Khattab itu ada salah satunya perkembangan politik. Jadi perkembangan politik dulu pada Jazirah Arab itu sangat luas, sangat cepat, sangat berkembang. Karena dengan pada masa Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab mencapai semua tujuannya itu agar bangsa Arab itu tidak kemiskinan lagi. Nah, selanjutnya ada Utsman bin Affan. Siapa di sini yang tahu Utsman bin Affan? Siapa? Orang kaya. Iya, itu Utsman bin Affan itu orang terkaya, ya. Nikahnya dia 2 kali. Dia nikah 2 kali sama anaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, nama panjang Utsman bin Affan ini adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Lahir di Taif 576. Oh, Taif yang ada kata gantung ya, Bu? Iya, Mas. Iya. Nah, wafatnya pada 656 Masehi dan dijuluki dengan Zunnurain. Siapa yang tahu arti Zunnurain? Dua cahaya. Bagus. Nah, di sini tuh Utsman bin Affan tuh dia seorang Nabi. iya. Ada istri. Dua anak Nabi. Iya. Di sini tuh Utsman bin Affan itu seorang khalifah, pemimpin yang sangat dermawan. Beliau tuh sangat mementingkan rakyatnya. Nah, apapun semua harta kekayaan dia serahkan pada buat agama Islam. Nah, di sini pencapaian Utsman bin Affan itu ada menyempurnakan Al-Quran. Nah, pas padanya Khalifah Utsman bin Affan itu, makanya yang sering kita kenal itu adalah Rasam Utsmani. Nah, karena pada zaman Utsman bin Affan itu Al-Quran sudah jadi dan sudah dipakai oleh kita. Makanya kita sekarang memakai Rasam Utsmani, ya, dari capaian Khalifah beliau. Ada Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tahu lagi Ali bin Abi Thalib siapa? Suaminya Fatimah Zahra. Bapaknya Hasan Husain. Oke. Nah, di sini kita akan berkenalan sama Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau lahir tahun 600 Masehi dan wafat pada 661 Masehi. Nah, pada zaman Ali bin Abi Thalib itu pencapaiannya pemberian titik terhadap mushaf. Jadi dulu pada zaman Utsman bin Affan, Al-Quran walaupun sudah tertata, sudah tersusun, belum ada bacaan titiknya. Jadi yang tahu itu hanya warga bangsa sana. Jadi pas Khalifah Ali bin Abi Thalib dikasih titik, mana itu ta, mana itu sa. Nah, jadi kita bisa baca dengan sempurna apa yang ada sekarang. Nah, di sini seperti biasa setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu punya kuis. Pertanyaan, kuis ya. Dapat hadiah nggak, Ibu? Dapat. Nah, Ibu akan mulai di sini kotak berhadiahnya, ya. Dimulai dari ini. Meja 1 mau nomor berapa? Di sini kalian harus bisa menjawabnya. Kalau kalian mau dapat hadiah, silakan buka
ketiga pilih nomor berapa? 5. Oke, nomor 5 dibuka. Siapa yang mendapat gelar As-Siddiq? Abu Bakar. Oke, tepuk tangan buat temannya yang sudah. Nah, selanjutnya meja keempat. Pilih nomor berapa? 2. Silakan dibuka. Siapakah yang pertama kali memeluk ajaran Islam dalam di antara Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar. Ya, tepuk tangan buat temannya yang sudah. Sekarang ini meja ke-5. Meja ke-5 meja berapa? Di sini Zunnurain itu julukan siapa? Usman bin Oke, tepuk tangan untuk temannya yang sudah. Sekarang yang terakhir ada kotak nomor 6. Siapa yang dijuluki dengan pedang Nabi Muhammad? Oke, betul. Tepuk tangan lagi semuanya buat kita semua. Nah, sekarang udah ya. Jadi Zunnurain itu julukannya Utsman. Siapa yang pertama kali memeluk ajaran Islam di Khulafaur Rasyidin itu? Abu Bakar As-Siddiq. Dan pada kalangan anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Dan itu ada 4 yang masuk Khulafaur Rasyidin. Yang mendapat gelar As-Siddiq itu Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang mendapat julukan pedang Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab. Dulu kita. Nah, oke. Di sini ada 4 tadi orang-orang Khulafaur Rasyidin. Ibu bikin 4 kelompok. 1, 2, 3. Kelompok 1 kita mulai spin. Ini saya mau bingung ya. Kelompok 1 dapat kisah Umar bin Khattab. Kelompok 2 lanjut. Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok 2 Abu Bakar As-Siddiq. Tulis di sini yang kalian ketahui tentang Khulafaur Rasyidin itu. Satu-satu tentang Umar, tentang Abu Bakar, tentang Utsman, dan tentang Ali. Kelompok 3 tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok 4 tentang Utsman bin Affan. Oke, waktunya Ibu kasih cuma 5 menit ya, karena itu tadi udah gampang semuanya Ibu di kelas. Baik ya, Ibu cuma waktu masih sebentar 5 menit. Cepat. Tiga diangkat kertas kartonnya. 1. Sabar Ibu. 2.